Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari jurusan manajemen kelas E5. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat kematian dan alam kubur. Hakikat kematian. Pertama, kematian memutuskan kesempatan manusia untuk beramal. Ketika kemarin telah menjemput, maka tiadalah kesempatan yang kita dapatkan untuk mengumpulkan amal diri karena kesempatan telah tertutup. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidup ini. Quran Surat Al-Fajr ayat 23-24. Kedua, adanya fitnah kubur dan ajab kubur. Fitnah kubur ialah ujian berupa pertanyaan Nabi bagi orang yang beriman. Allah SWT akan memudahkannya menjawab pertanyaan tersebut. Allah juga memerintahkan untuk menghamparkan surga baginya, memakaikannya pakaian surga dan membukakan pintu surga sehingga udara sejuk dan bau harum akan menghiasi kuburannya. Kemudian diluaskan kubur sejauh mata memandang. Sedangkan neraka baginya, maka hawa panas akan menyelimuti kuburannya dan bau busuk akan menyeruak dari kuburannya. Kemudian kuburannya diimpitkan Allah Subhanahu wa taala hingga tulang belulangnya pecah menancap satu sama lain. Inilah yang disebut siksa kubur, yakni siksaan yang bisa dilewati saat menjawab fitnah kubur. Saat lama setidaknya siksa kubur pun dipengaruhi besar kecilnya kedurhakaan yang dilakukan. Hakikat kematian yang ketiga adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang ketika kematian menjemput, maka kehidupan juga akan berakhir? Ternyata tidak. Kehidupan tidak hanya berhenti di alam kubur atau barzah. Setelah datang di hari kiamat, maka akan ada hari hisab dan hari pertimbangan amal. Hisab adalah penampakan perhitungan dan penetapan atas apa yang diperbuat atau yang pernah dilakukan selama di dunia. Semuanya akan Allah perlihatkan mulai dari amal baik ataupun dosa-dosa yang telah diperbuat. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kepada kiamatlah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Quran Surat Al-Ghasiyah ayat 25-26. Sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang saja, apalagi menyentuhkannya. Ibadah adalah inti dari tujuan diciptakan makhluk. Dalam Islam sendiri, ibadah terbagi yaitu menjadi dua, yaitu ibadah madoh dan ibadah muamalah. Ibadah madoh merupakan ibadah sebagai wujud perhambaan murni seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah madoh, seorang hamba akan terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Ibadah ini sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan, seperti sholat, zakat, puasa, iktikaf, sedekah, berkurban, berhaji, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Alam kubur. Alam kubur secara terminologi barzah didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats, yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Dengan definisi ini, barzah dimaksudkan sebagai suatu alam atau tempat yang merupakan terminal persinggahan ruh manusia setelah kematian, yaitu setelah ruh terpisah dari jasadnya. Di alam barzah inilah ruh manusia berada dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan, yang juga lazim disebut hari kiamat. Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya.
Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur penghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anha, padahal kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Imam Naas meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikannya oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Hadis riwayat An-Nasai. Nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Penjelasannya tentang adanya nikmat kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 169 berikut. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Barzah tidak hanya dihususkan bagi para nabi, rasul, syuhada, dan orang-orang mukmin saja, akan tetapi juga disediakan untuk para kafir yang membangkang seperti Fir'aun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala beriman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 45-46 yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan, tipu daya mereka dari Fir'aun beserta kaumnya, dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkannya neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke alam azab yang sangat keras. Ayat-ayat di atas dengan sangat jelas menginformasikan tentang adanya nikmat kubur yang diterima oleh para nabi, rasul, dan seluruh orang yang beriman, ataupun siksaan yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan dan kekafiran. Nikmat kubur dan siksa kubur. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Kondisi manusia di alam barzah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kelompok yang mendapatkan nikmat. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala inilah karunia bagi orang-orang yang soleh. Jangan kamu kira orang-orang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki. Quran surat Ali Imran ayat 169. Dan yang kedua, yaitu kelompok orang yang mendapatkan siksaan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zolim, para tiran, dan semacamnya. Kepada mereka ditayangkan neraka dari pagi sampai petang. Saat datangnya kiamat, ia berkata, masuklah keluarga Fir'aun dan siksa yang paling berat. Quran surat Al-Mu'min ayat 49. Dan yang terakhir yaitu kelompok yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan, yaitu mereka yang seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua. Dan pada hari itu terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah terdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Kesimpulannya, di dunia ini kita harus mengupayakan untuk mempersiapkan akan datangnya kematian di kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan iman dan takwa, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang harus ditanamkan di hati manusia dengan keselamatan di dunia dan di akhirat akan terjamin. Pelajari dan tanamkan ilmu agama dalam diri dan
amalkan menjalankan kewajibannya. Sebagai orang Islam, dengan meningkatkan dalam hal sholat 5 waktu, biasanya kita menunda-nunda sholat. Kita usahakan untuk supaya sholatnya tidak dilalaikan. Dan sebaiknya di saat kita mendapat ujian dan musibah, kita seharusnya bersabar, kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita sadar bahwa manusia itu lemah. Semua itu akan menjadi pengingat bahwa kematian itu pasti akan datang, dan pastinya tanpa pemberitahuan. Maka dari itu, agar kita selalu terjaga dari perbuatan dosa saat menghadapi kematian itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena saya pun dalam studi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.